Hai guys, balik lagi bareng admin yang akan menakuti kalian semuanya. Hihihihi. Salah satu film horor fenomenal di tahun 2022. Sampai pada saat ini kurang lebih sudah 4 juta orang yang menonton film ini. Film yang berjudul Pengabdi Setan Komunion. Sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Oke guys, film ini berlatar di tahun 1955 sampai dengan tahun 80-an. Dalam sebuah mobil kita diperlihatkan kepada Budiman si pria gondrong. Budiman ini adalah seorang wartawan maya. Dia dibawa ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seorang komandan polisi. Sepertinya pertemuan itu sangat penting. Sesampainya Budiman di sana, Heru lalu berkata, "Bud, coba lihat deh apa yang ada di dalam sana." Betapa terkejutnya Budiman melihat puluhan pocong dengan posisi sedang bersujud. Heru berkata kalau para pocong itu bangkit dari kubur lalu datang hanya untuk bersujud. Heru menduga kalau semuanya ini seperti disengaja dan seperti ada sebuah rahasia yang akan direncanakan. Heru meminta kepada Budiman sebagai wartawan untuk beritakannya. Budiman menjawab jika ini sesuatu yang rahasia, lalu dia nekat memberitakan kejadian para pocong yang bersujud. Budiman takut kalau nanti malah dia sendiri yang terancam. Terlihat para pocong yang bersujud itu menghadap ke sebuah foto seorang wanita. Dan foto tersebut adalah foto seorang wanita penyihir yang bernama Ramino. Lalu cerita pindah ke tahun 1984, tepatnya 16 April. Memperlihatkan Rini yang berbicara dengan seorang dosen. Diceritakan kalau Rini ini mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya ke Belanda. Tapi syaratnya dia harus pindah kuliah. Sebenarnya Rini sangat senang bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Namun di lain sisi, dia juga tidak mungkin meninggalkan adik-adiknya. Rini sebagai anak paling tua, selain menjadi kakak, dia juga mengurus semua adik-adiknya. Rini bersama keluarganya tinggal di sebuah rusun sederhana. Rumah susun yang hanya ditempati oleh orang-orang yang bisa dikatakan sederhana dan kurang mampu. Rusun tua yang terkadang lift di sana suka macet dan jarang sekali mendapatkan perawatan. Lalu kita diperkenalkan kepada salah satu adiknya Rini, yaitu Tony. Di rusun itu kebetulan dia melihat ada seorang wanita cantik yang selalu berpakaian seksi. Secara disengaja, di sanalah awal mula mereka saling berkenalan. Walaupun Tari yang terlihat biasa saja, tapi saat itu Tari meminta pertolongan kepada Tony untuk memperbaiki radionya yang mati. Dengan senang hati dan penuh rasa bahagia, Tony pun mau memperbaiki radio tersebut. Bondi dan Rini melihat tingkah laku Tony merasa terheran. Lalu tak lama tibalah ayahnya yang baru saja pulang kerja. Rini sempat melihat ayahnya memasukkan tas yang selalu dibawanya dan selalu disimpan di lemari yang terkunci. Rini sendiri curiga dan tidak pernah tahu apa isi yang ada di dalam tas tersebut. Dalam perbincangan di meja makan, Rini memberitahukan kepada mereka semuanya kalau dia yang akan pindah kuliah untuk mendapatkan beasiswanya. Rini juga memberikan penjelasan kalau adik-adiknya harus bisa belajar mandiri sekarang. Walau bagaimanapun, Rini ingin merubah hidup dan nasibnya. Dan Rini akan berangkat besok hari. Besok badai dan kakak ninggalin kita. Kalau perlu kita ngungsi dulu, besok aku bisa minta tolong temanku untuk nampung kita sementara. Sementara dari berita BMKG diberitakan kalau besok hari kemungkinan akan ada badai besar terjadi. Ayahnya mengatakan mereka tidak perlu risau soal esok hari akan terjadi badai. Mereka tak perlu kemana-mana, tinggal di rusun jauh lebih aman bagi mereka semuanya. Cerita berpindah kepada Budiman yang berada di kantor pemberitaan tempat dia bekerja. Kala itu dia mendapati kiriman paket dari seseorang. Tidak dijelaskan siapa yang mengirim paket tersebut, namun dia mendapati kiriman beberapa foto dan ada lembaran kertas dengan bergambar simbol kuda laut dan ada lambang simbol berbentuk pir. Di sana dia juga mendapati sebuah alat yang berbentuk buah pir. Seperti di video sebelumnya yang sudah gue jelasin asal-usul dari alat tersebut. Kalau kalian ingin tahu lebih detailnya soal pir kesedihan, bisa kalian lihat notif di atas ini guys. Secara singkat, alat itu digunakan untuk menyiksa para penyihir wanita. Budiman melihat beberapa foto pria yang entah itu siapa. Tapi ada salah satu pria yang dia kenal, yaitu Bahri Suwono, ayahnya Rini. Di foto lainnya Budiman juga diperlihatkan kepada sebuah rumah susun. Di keesokan hari, Rini yang akan berangkat sudah mengemasi semua barang bawaannya. Sementara di bawah, penghuni rusun sibuk mengantri menunggu lift.
Seseorang tak sengaja menjatuhkan uang recehnya dan sebagian berjatuhan ke sebuah lubang kecil. Di saat bersamaan, Tony dan ayahnya pun sedang menunggu lift yang akan turun. Dan saat itu, dia berpapasan dengan Tari. Tari yang tiba-tiba saja memanggil dan menghampiri Tony. Tari sendiri hanya berpura-pura menjadi kakaknya Tony karena dia hanya ingin menghindar dari kejaran Dino yang dari tadi terus saja mencoba mendekatinya. Di dalam lift tersebut kini hanya Bahari bersama penghuni lainnya. Dan di sana juga ada Wisnu, seorang anak kecil bersama dengan ibunya. Namun tak diduga, tiba-tiba lift itu macet dan tergantung di lantai atas. Sementara anak-anak yang berada di lantai bawah melihat koin receh itu yang tadi berjatuhan masuk ke dalam kolong lift. Mulai terjadi kepanikan. Mereka yang kini terjebak dan perlahan liftnya seperti yang akan terjatuh. Mereka berusaha untuk buka pintu liftnya dan berhasil mengeluarkan Wisnu. Namun sayang, perlahan liftnya mulai turun dan menutup jalan bagi mereka yang masih terjebak di dalam. Semua menjerit histeris, meronta-ronta, takut kalau lift itu terjatuh. Dan apa yang mereka takutkan pun terjadi. Lift itu pun akhirnya terjatuh. Sementara anak-anak yang masih ada di bawah memunguti recehan. Mina, salah satu dari mereka, tahu dan keluar memberitahukan kepada teman-temannya untuk segera keluar. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat dan naas ketika temannya tertimpa lift yang terjatuh. Hari itu 16 April jam 6.30 menjelang malam. Karena kondisi keadaan sudah malam hari dan dibarengi dengan hujan lebat, terpaksa para korban tewas akan dimakamkan di keesokan harinya. Untung saja Bahri adalah orang satu-satunya yang selamat dari tragedi tersebut. Rini yang akan menemani Wisnu, dia merasa kasihan karena ibunya Wisnu menjadi salah satu korban yang tewas. Sementara Budiman sedang menunggu mobil di halte. Malam itu karena hujan sangat deras, taksi ataupun mobil umum tidak ada yang mau melewati kawasan rusun. Terdengar kabar kalau kawasan di daerah rusun sudah mulai terkena banjir. Budiman sendiri sudah tahu kalau ada sesuatu mengerikan yang akan terjadi di rusun tersebut. Dia juga sudah mempersiapkan persenjataan yang dia bawa dalam tasnya. Tony datang ke kamarnya Tari bermaksud ingin mengembalikan radio yang sudah dia perbaiki. Berharap Tony mendapatkan jalan bisa mendekati Tari. Namun naas, Tari yang hanya bersikap cuek saja. Untuk sekedar menemani malam itu, Tari lalu mendengarkan siaran radio. Terdengar beberapa orang menelepon hanya untuk sekedar mengucap salam. Dan tiba-tiba terdengar ada seorang penelepon atas nama Tari. Namun telepon itu dia yang malah meminta tolong. Dia yang mengatakan kesakitan karena berada di kuburan yang sangat sempit. Tidak bisa bergerak dan tubuhnya mulai dikerumuni belatung. Untung saja Tony kembali dan ada di depan pintu. Kala itu rusun yang tiba-tiba saja sepi, hampir tidak terdengar ada orang yang berkeliaran. Tony mengatakan kalau sebagian penghuni rusun sudah mulai mengungsi ke tempat lain. Rini masih ada di kamarnya Wisnu. Wisnu banyak cerita tentang keluarganya. Ayahnya Wisnu yang diketahui sudah meninggal terlebih dahulu 1 tahun yang lalu. Diceritakan kalau ayahnya adalah orang yang kasar. Tak jarang Wisnu bersama ibunya selalu ketakutan. Dan mereka terkadang menggunakan bahasa isyarat untuk sekedar berkomunikasi. Wisnu lalu menunjukkan sebuah buku yang dia dapatkan dari tas ayahnya terdahulu. Tas itu tak pernah dibuka, namun setelah Wisnu membukanya, hanya berisi buku itu saja. Buku tersebut berisikan tata cara menggunakan bahasa isyarat. Di lain sisi, Bondi, Darto, dan Ari. Bondi yang berada di tempatnya Darto. Dia menemani Darto yang ternyata ayahnya menjadi salah satu korban yang tewas. Keadaan rusun semakin mencekam, di mana para mayat korban yang masih berada di sana. Ditambah tiba-tiba saja lampu itu mati. Lalu terdengar ada suara perempuan. Di sini awal mula rusun itu mulai mencekam dan menakutkan. Tony yang ingin pulang dari tempatnya Tari. Di sana dia malah bertemu dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz adalah sesepuh di rusun itu. Dia meminta Tony untuk menemaninya melihat kamar para korban untuk memastikan semuanya aman.
karena tak enak hati walaupun sebenarnya Tony takut untuk menemani Pak Ustadz. Setelah beberapa kamar diperiksa dan akan menuju ke kamar lainnya, ada saja Pak Ustadz yang tiba-tiba malah kambuh sakit pinggangnya. Dan untuk bersingkat pengecekan, Pak Ustadz membagi tugas dengan Tony. Pak Ustadz yang akan mengecek di lantai bawah, sementara Tony disuruh untuk mengecek di lantai atas. Pada malam itu, Tony benar-benar sial. Mau tidak mau terpaksa Tony pun mengikuti perintah dari Pak Ustadz. Dia yang menggunakan korek api untuk sumber penerangannya. Antara Tony, Rini, dan Bondi, mereka saling terpisah. Bondi masih bersama Ari dan Darto. Mereka pun keheranan karena tiba-tiba rusun menjadi sangat sepi. Hampir tidak ada orang lain selain mereka. Sekedar memastikan warga rusun masih ada, mereka mengetuk satu persatu kamar untuk mengecek para penghuninya. Dan sampai mereka menemukan salah satu kamar yang tidak terkunci dan tidak ada penghuninya. Ternyata itu adalah tempatnya Pak RT. Di salah satu ruangan kerja Pak RT, mereka menemukan foto-foto sejarah dari rusun tersebut. Dan di sini mereka mengetahui kalau ternyata rusun ini dibangun di atas tanah bekas kuburan. Lalu terlihat juga ada beberapa foto lainnya di mana di sana menunjukkan di tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 April namun dengan tahun yang berbeda-beda. Perbedaan tahun antara foto satu dengan foto yang lainnya jatuh di setiap 29 tahun sekali. Hari ini tanggal 16 April tahun 1984 dan tengah malam nanti tanggal 17 April tepat 29 tahun. Mereka menyimpulkan dan meyakini kalau nanti pas tanggal 17 akan terjadi sesuatu di rusun ini, seperti petunjuk yang ada di foto-foto itu. Tony masih meriksa ke setiap kamar para korban, dan tibalah Tony di lantai 13 dengan hanya menggunakan korek api saja. Tony masuk bermaksud ingin menutup jendela yang terbuka. Sialnya korek api itu yang tiba-tiba saja mati. Setelah menutup jendela, Tony tadinya yang akan keluar, namun dia mendengar percikan air hujan menetes dan mengenai ke kepalanya si mayat. Maksud hati ingin menggeser kepalanya dan di luar, Tony bertemu dengan Dino. Dino meminta bantuan kepada Tony untuk mengambilkan sebuah sendok yang terjatuh di ruangan sebelah. Sebenarnya permintaan Dino yang konyol hanya demi sebuah sendok saja. Dino harus membuat repot Tony. Tapi justru di ruangan itu, Tony menemukan ada sebuah album foto yang terlihat kalau itu seperti foto mendiang ibunya. Tony pun lalu membawa album fotonya dan segera keluar dari sana. Tari yang sendirian di dalam kamar. Di tengah ketakutannya, untung saja kebetulan ada Pak Ustadz. Tari menceritakan apa yang dialami barusan. Dia yang tadi melihat ada pocong. Pak Ustadz menyarankan kepada Tari jika dia dalam ketakutan lebih baik Tari sholat dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Pak Ustadz yang tidak bisa berlama-lama di sana, akhirnya dia pun pamit. Tari lalu mencoba mengambil air wudhu dan mencoba akan sholat. Di tengah Tari melakukan sholat, gangguan itu semakin kuat. Dia yang diselimuti rasa ketakutan tidak bisa membuat dia khusyuk dengan sholatnya. Dan tiba-tiba di sini Tony yang menang banyak. Dia datang di waktu yang tepat. Rini diam-diam kembali untuk mengambil tas milik ayahnya yang terkunci di lemari. Sudah sejak lama Rini curiga dengan tas yang selalu dibawa oleh ayahnya itu. Tak lama mereka semuanya bertemu kembali dengan prasangka yang sama kalau akan terjadi sesuatu di rusun ini. Lalu mereka berkumpul di kamarnya Dino. Tony memperlihatkan album foto yang dia temukan dan di sana ada foto seorang wanita. Awalnya Rini menganggap kalau itu adalah foto mendiang ibunya karena mendiang ibunya dulu pernah berpakaian seperti itu. Namun Tony membantahnya. Dari foto tersebut tertulis ada sebuah nama Raminom. Tony yakin kalau itu adalah nama dari wanita yang ada di foto itu. Dan di sini Rini yang membawa koper ayahnya lalu membukanya, hanya ingin tahu apa isi yang ada di dalam koper tersebut. Betapa terkejutnya mereka karena isi koper itu hanya berisikan potongan jari manusia. Mereka berlari untuk keluar dari rusun, namun Rini, Tony, dan Wisnu yang berpisah. Rini tidak ingin meninggalkan Bondi yang masih belum diketahui di mana keberadaannya. Sementara Dino dan Tari tetap melanjutkan perjalanan untuk keluar. Bondi, Ari, dan Darto yang masih mencari para penghuni hingga mereka kembali memasuki ke salah satu kamar yang tidak terkunci.
Di sana Bondi melihat ada anak kecil yang sedang terduduk di sebuah kursi. Dia sangat terkaget karena itu adalah Ian, adiknya yang sudah meninggal dunia. Tak lama Rini, Tony, dan Wisnu datang. Mereka pun kaget melihat Ian ada di sana. Mendekati pertengahan malam, para mayat korban yang sudah dikapani itu kini bisa bergerak dengan sendirinya. Wisnu yang bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat. Di sini dia mencoba berkomunikasi dengan Ian. Dan Rini malah membawa Ian yang dia anggap Ian hidup kembali. Tari bersama Dino yang kini malah terjebak tidak bisa lewat. Mereka tak bisa melewati genangan air itu karena air tersebut sudah dialiri listrik. Tapi Dino yang tetap memaksa dan akan mencoba melewatinya. Tari sendiri lebih memilih kembali. Dino yang tak bisa meneruskan, akhirnya dia pun kembali. Dan saat dia yang akan naik ke lantai atas, dia melihat ada sesosok putih yang berdiri di hadapannya. Dino yang tidak takut malah mencoba mendekatinya. Dan seketika sesosok itu langsung menghilang dan hanya meninggalkan sebuah kain putih. Kain putih yang dia lemparkan ke air justru berbalik kembali. Dia yang terkejut malah membuat Dino terjatuh dan tertusuk besi. Tari yang ketakutan kembali bertemu dengan Pak Ustadz. Namun naas Pak Ustadz pun yang kini malah menjadi korban dari gangguan Raminom. Tari berlari dan malah masuk ke dalam lubang tempat pembuangan sampah. Dia baru tersadar ternyata untuk menuju ke bawah yang sangat jauh. Dia hanya bertahan melalui celah-celah pinggiran dinding. Suara radionya yang terdengar kembali. Dan saat dia melihat ke arah atas, tiba-tiba pocong itu mengeluarkan bayi di mulutnya. Naas Tari pun tewas dengan kakinya terlipat ke atas kepalanya sendiri. Rini dan yang lainnya yang akan pergi dari rusun. Namun di sana dia bertemu dengan ayahnya. Akhirnya ayahnya pun berterus terang dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahari atau ayah mereka mengajak ibunya untuk bersekutu dengan Raminom. Ibu mereka awalnya tak kunjung mendapatkan anak. Bahari yang putus asa dan akhirnya memilih jalan pintas dengan meminta bantuan kepada Raminom si penyihir agar istrinya bisa mengandung dan mempunyai seorang anak. Dan sekarang Bahari takut ikatan perjanjian dia dengan Raminom malah akan menyerang kepada anak-anaknya. Bahari ketakutan saat Ian yang tiba-tiba memperlihatkan dirinya. Dia lalu mencoba menyerang Ian, namun Rini menghadang dan mengenai lampu yang dia bawa. Dan tibalah waktu di tanggal 17 April dan siklus 29 tahunan, di mana itu adalah waktu yang sudah ditentukan oleh para komunitas pengabdi setan. Mereka yang dibawa ke salah satu ruangan, di mana di sana sudah berkumpul para pengabdi setan yang sedang melakukan upacara sekte. Rini yang setengah tersadar melihat Ian yang berkomunikasi dengan para pengabdi setan menggunakan bahasa isyarat. Terlihat juga di sana ayahnya, Bondi dan juga Tony yang akan dijadikan sesembahan. Lalu tiba-tiba Ian menghampiri dan memasukkan selembar daun ke mulutnya Rini. Dipercaya kalau daun itu bisa memanggil iblis. Dan di saat itu Rini langsung berhalusinasi berada di sebuah ruangan kelas, di mana dia mendapati tepuk tangan dari orang-orang karena sudah mendapatkan nilai tertinggi. Namun di alam bawah sadarnya dia masih mencoba berontak. Dia terus melawan karena semuanya ini tidaklah nyata. Sementara sang dosen terus menggoda Rini untuk tetap di sini, meminta kepada Rini untuk melupakan keluarganya. Akhirnya dia kembali tersadar dan memutarkan daun itu. Sekedar informasi buat kalian, tujuan si iblis yang menjelma menjadi Ian dan memasukkan daun Presley ke mulut Rini bermaksud agar Raminom bisa mendapatkan tubuh baru, yaitu menggunakan tubuhnya Rini. Salah satu jalan agar Raminom bisa masuk dan menggunakan tubuh Rini yaitu Rini harus makan daun Presley tersebut. Tapi untung saja di sini Rini masih bisa melawan. Ritual masih berlangsung dan kini Bahari yang akan menjadi korban pertama dalam upacara tersebut. Kedua tangan Bahari yang diikat dan ditarik oleh kedua kuda itu hingga akhirnya dia pun tewas. Dan saat giliran Tony yang akan menjadi sesembahan, tiba-tiba datang Budiman lalu melemparkan biji saga ke arah para pocong. Budiman cerdik, dia melemparkan biji saga yang keras agar saat si pocong loncat dan menginjak biji saga itu, maka si pocong akan terpleset lalu terjatuh. Begitulah kira-kira guys.
Raminom yang murka menyerang balik kepada Budiman. Dan Budiman mengeluarkan sebuah alat yang disebut pir kesedihan itu. Raminom yang melihat pir kesedihan, dia begitu sangat trauma dan sangat ketakutan, lalu pergi menghindar dan menjauh. Ian yang kini kembali memerintahkan para pengabdi setan untuk menyerang. Tapi saat itu Wisnu mencoba menghentikannya. Di sini ternyata dia juga bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Dan akhirnya mereka pun berhasil selamat dari tragedi mengerikan sekaligus menakutkan itu. Rini sempat bertanya kenapa Wisnu bisa berkomunikasi dengan para pengabdi setan. Wisnu belajar dari buku peninggalan ayahnya, dan di buku itu juga ada Ian yang disebutkan. Saat Budiman pergi dari rumah susun bersama Rini dan adik-adiknya, Budiman sempat mengatakan bahwa akan adanya sebuah rencana jahat yang lebih besar lagi. Tapi bisa jadi mungkin ada peperangan antara manusia dan para pocong. Apalagi kita juga tahu kalau Raminom belum mati. Kalau diurutkan dari cerita film pengabdi setan terdahulu, apalagi cerita Raminom semasa hidupnya adalah seorang penyihir, lalu tewas karena disiksa oleh alat pir kesedihan. Seperti ada unsur dendam yang masih terpendam dalam jiwa Raminom. Untuk mengungkap semuanya itu, kita kembali kepada sesosok Bahri Suwono, ayah dari Rini, Tony, dan juga Bondi. Dulunya Bahri adalah anggota dari kepolisian. Saat bertugas, Bahri menemukan sebuah sekte pemuja Raminom. Sekte itu menawarkan kebahagiaan duniawi kepada mereka yang menjadi pengikutnya. Lalu Bahri mengajak sang istri untuk bergabung dengan sekte tersebut, hingga terjalinlah perjanjian antara Bahri dengan Raminom. Namun di pertengahan jalan, Bahri berubah pikiran karena takut perjanjian dengan Raminom akan berdampak kepada anak-anak mereka. Lalu mencoba ingin membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Tapi ternyata tidak semudah itu untuk Bahri bisa terlepas dari perjanjian dia dengan Raminom. Karena untuk membatalkan perjanjian yang sudah dibuat, dia harus memenuhi syarat, yaitu Bahri harus membunuh sebanyak 1000 jiwa. Hingga akhirnya Bahri menjadi seorang eksekutor Petrus atau penembak misterius. Bukan hal mudah bagi Bahri untuk membunuh sebanyak itu. Selama bertahun-tahun Bahri menjalani sebagai Petrus. Inti sebenarnya bukan hanya menyangkut keluarga Rini saja. Soal kematian ibu Rini sebenarnya itu hanyalah sebuah kamuflase, pengalihan dari rencana besar Raminom selanjutnya. Budiman yang menjadi salah satu tokoh kunci dalam Pengabdi Setan 2 lagi-lagi mengatakan akan ada rencana jahat yang lebih besar lagi. Dan di akhir film kita diperlihatkan kepada Batara bersama Darmina. Dari perbincangan Batara dengan Darmina, kalau apa yang terjadi di rumah susun semalam itu adalah bagian dari rencana mereka. Oke guys, ini hanya dugaan saja. Sesosok Darmina bukan tokoh asing di film Pengabdi Setan. Darmina selalu menjadi karakter jahat dalam film Pengabdi Setan. Beberapa teori yang ada, mungkin Batara dan Darminah lah yang membangkitkan jiwa Raminom, lalu membuat sebuah sekte Pengabdi Setan.